Halo, selamat sore Sobat Philip semuanya. Kembali lagi bersama saya Warah, yang mana di sore hari ini kita akan mengulas terkait manfaat THR untuk investasi reksadana. Dan tentunya tidak sendirian karena nanti saya akan ditemani oleh Mbak Ica dari Henan Putih Raya Asset Management. Dan sebentar lagi akan bergabung di tengah-tengah kita. Dan tentunya buat teman-teman semuanya yang pengen bertanya lebih dalam terkait alokasi THR, terus jenis-jenisnya apa aja yang oke nih buat pemasukan, buat kedepannya dari dana THR, boleh langsung tuliskan pertanyaan kalian di kolom question box yang ada di bawah atau di kolom komentar ya. Jadi nanti kita akan membahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk ke kolom question box seputar investasi reksadana. Nantinya kita akan bahas bersama Mbak Ica dari Henan Putih Raya Asset Management. Dan tentunya akan ada hadiah spesial nih teman-teman semuanya. Akan ada hadiah untuk 3 penanya terbaik. Jadi buat teman-teman langsung tuliskan pertanyaan kalian di question box yang ada di bawah ya. Oke, langsung aja yuk. Ray Asset Management yang sebentar lagi akan bergabung di sore hari ini. Buat teman-teman, pantengin terus ya dari awal sampai akhir. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh teman-teman dari Taktu Philip dan juga dari Mbak Farah. Apa kabar Mbak Farah? Ya, alhamdulillah Mbak Ica sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya lancar Mbak Farah? Lancar. Hari ini juga puasa. Semoga Mbak Ica juga lancar ya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah, tapi kebetulan hari ini aku lagi datang tamu bulanan. Oke. Oke, Semoga semoga nanti, oh iya, aku mau infoin juga nih Mbak Farah. Jadi untuk depannya, untuk penanya yang terbaik, atau ada 3 peserta yang bisa ngejawab pertanyaan dari kita, di akhir acara nanti akan dapat sweetener dari Heran Putira ini Mbak Farah. Wih, Jadi teman-teman bisa stay tune terus di live-nya Henan Putirai bersama Talk to Philip. Karena 1 jam, nggak sampai ya, 45 menit, 30 sampai 45 menit ke depan kita akan sharing bersama mengenai uang THR nih, kira-kira gimana caranya untuk dimaksimalkan. nah, Oke deh. seru. Oke, jadi teman-teman bener nih kata Mbak Ica ya, kita sapa Mbak Ica. Nantinya bakal ada merchandise menarik ya dari Henan Putih Asset Management bagi 3 penanya terbaik. Jadi siapkan pertanyaan kalian seputar investasi dan cara alokasinya, mumpung lagi banyak dapat durian runtuh ya, dapat THR nih. Betul. Lagi sebenarnya nih gitu ya. Sebelum momen lebaran dapat THR ini adalah sangat yang dinanti-nantikan teman-teman semuanya. Tapi jangan sampai Betul. kalap. Nah, Bener banget. jangan kalap gitu. Oke, Mbak Ica, di sore hari ini kita mau ngobrolin manfaatkan THR untuk investasi reksadana. Jadi mungkin barangkali ada teman-teman yang belum tahu nih salah satu instrumen investasi reksadana itu seperti apa, terus cara pengelolaannya seperti apa, terus misalkan bagaimana cara belinya dan lain sebagainya. Tapi Oke. boleh nanti kita obrolin secara santai supaya teman-teman pemula biar lebih paham ya, biar lebih menerimanya lebih masuk gitu. Oke, Betul. Mbak Ica, yang pertama nih, bagaimana sih caranya biar kita lebih cermat dalam menginvestasikan dana-dana THR ini, sedangkan kebutuhan yang di depan mata tuh sebenarnya udah ada nih. Pengen Bener beli ini, banget. itu, pengen buat momen lebaran, pengen biar nggak ketinggalan ini, itu. Tapi gimana ya caranya biar kita tetap cermat menggunakan dana THR ini? Silakan Mbak Ica. Oke. Sebenarnya ini basic banget. Kita tuh harus tahu apa itu keinginan, apa itu kewajiban teman-teman. Jadi sebenarnya Mbak Farah sendiri mungkin juga ngerasain nih. Beberapa tahun ini itu ada banget yang namanya fenomena hampers. Nah, Iya. sebenarnya kita tuh bisa banget untuk milih-milih dan meminimalisir budget-budget yang sebenarnya itu di luar ekspektasi kita gitu.
Karena sebenarnya uang THR ini adalah uang tambahan atau uang yang seharusnya tidak kita akui atau tidak kita ganggu gugat. Mm-mm. Yang dimana sebenarnya kita bisa maksimalkan untuk menabung tanpa kita harus effort seperti bulan-bulan lainnya. Karena ini ada uang tambahan gitu kan. Jadi sebenarnya balik lagi ke kita bagaimana kita bisa meminimalisir dan gimana caranya kita untuk bisa tahan nafsu juga untuk tidak terlalu konsumtif. Selain berpuasa melawan hawa nafsu ya, Iya kita benar. juga harus berusaha untuk menahan nafsu kita untuk tidak konsumtif. Nah, jadi teman-teman bisa banget nih untuk di list mungkin apa aja kebutuhan yang benar-benar priority. Seperti kalau misalnya untuk keluarga, atau untuk orang tua, atau juga untuk sanak saudara terdekat. Nah, bisa juga di list sekiranya apa sih yang bisa nanti deh, ataupun kalau misalnya kayak, aduh nggak bisa banget nih, ini nggak bisa banget diganggu gugat gitu. Mm-mm. Seenggaknya kita bisa cari alternatif lain yang memang masuk sesuai kemampuan kita, sesuai budget kita. Dan yang ketiga, balik lagi bisa di-set di mindset kita sendiri bahwa sebenarnya ini adalah momentum yang terbaik di saat kita bisa berinvestasi atau menabung dengan effort yang Wah, sedikit. Gitu. Karena sebenarnya yang balik aku bilang itu tadi, sebenarnya itu kita uang THR kita ini seharusnya bisa nih untuk kita nggak sentuh sama sekali dengan menggunakan gaji. Toh kita juga berpuasa sebulan, menurut aku itu udah lumayan mengirit sekali untuk biaya kopi, biaya makan siang. Sebenarnya itu udah bisa irit kecuali teman-teman nggak bisa ngesortir nih list-list bukber, kebanyakan jadinya malah boncos teman-teman. undangan bukber tuh ada terus ya Mbak ya, mengalir terus ya. Kalau misalkan Iya kita bener banget bukber dari SD, SMP, SMA. kita Kalau didatengin semuanya tuh bisa pusing teman-teman. mm-mm, bisa. Padahal mungkin ya Mbak, temen-temennya atau orang-orang itu lagi aja paling cuma beda 2 orang yang baru atau 2 orang yang berbeda, tapi sebenarnya personilnya sama aja gitu kan. Jadi itu sih yang ngebuat boros. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa nih mengkoordinasikan sekiranya mana yang bisa bukber yang emang benar-benar penting banget nih, atau katanya anak sekarang tuh bukber karir. Waduh. Ada ada juga yang bukber yang sekiranya bisa untuk nanti dulu deh. Ini kayaknya lebih prefer untuk nabung dan berinvestasi deh. Soalnya kalau kita punya tujuan berinvestasi, kita pasti bisa ngeremnya sih. Oke, Gitu. banget. Jadi garis besarnya harus punya tujuan yang udah kita sepakatin di awal. Dan kebetulan, Betul, jadi kita tahu cara ngeremnya. jadi sebenarnya Gitu. itu jadi sebuah peluang banget ya Mbak ya. Udah dapet double income ya kan ya. Di bulan ini ada double. Terus udah tahu nih tujuannya. Sebenarnya enak Iya, banget. betul banget. Setuju aku, karena ya itu dia sebenarnya dengan kita punya double income bukan berarti kita langsung kayak ih kapan lagi nih gitu, tapi lebih kayaknya oke, mumpung double income daripada bulan-bulan sebelumnya aku harus mepet-mepet, harus benar-benar nyisain untuk investasi. Nah sekarang tuh less effort banget, kayak ya udah masukin aja semuanya gitu. Kalau emang nggak bisa semuanya ya udah 70%. Kalau emang susah banget ya udah 50% Iya. gitu sih. Sebenarnya THR ini adalah kesempatan banget buat kita bisa lebih wise ya Mbak ya. Jadi Betul. kita main Jadi dulu semoga teman-teman bisa mengaplikasikan nih. Sebenarnya ini kan teori banget ya. Cuma ya. untuk pengaplikasiannya emang rada susah sih Mbak Farah. Cuma kalau misalnya kita nggak coba, apalagi puasa sebentar lagi selesai ya teman-teman. Jadi boleh dimanfaatkan liburnya untuk di stop-stop tuh bukber-bukbernya lebih kepada keluarga. Jadi teman-teman nanti bisa nih di tanggal 18 untuk melakukan investasi terakhir. Supaya apa? Biasanya penyesalan kan datangnya di akhir. Nanti kalau lebaran udah selesai, ngeliat rekening lagi, wah, uang THR saya kemana ya? Nah, biasanya lebih nyesel tuh kalau kayak gitu. Oke, jadi tadi Mbak Ica sudah sempat menjelaskan harus ada dialokasiin dulu nih buat dana investasi dari THR yang sudah kita terima. Nah, Betul. ngomong-ngomong di THR nih Mbak, kan ada banyak banget instrumen yang kita kenal ya. Ada emas, ada saham, ada apalagi ya reksadana pun juga ada nih.
Nah, ini gimana sih Mbak caranya buat kita bisa tahu nih porsi alokasi yang cocok yang kita bisa lakukan dari dana THR ini? Oke, jadi sebenarnya selain kita men-set goals, apa sih tujuan kita untuk berinvestasi, kita juga harus tahu profil resiko diri kita sendiri. Nah, caranya tuh gampang teman-teman. Kalau teman-teman tergiur dengan tergiur dengan return atau performance, teman-teman harus ingat selalu bayangannya performance adalah resiko. Oke. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya teman-teman punya uang di 10 juta atau 1 juta, dalam jangka waktu 1 tahun atau 6 bulan, apakah teman-teman bisa menerima resiko, dengan performance 20% hingga 30% yang udah bagus banget, tapi teman-teman bisa nggak menerima kalau teman-teman dalam jangka waktu 6 bulan dan 1 tahun, teman-teman kehilangan di range 20-30% juga. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak bisa menerima atas kehilangan itu, loss-nya itu, atau dengan turunnya market itu, nah berarti teman-teman profil resikonya jangan ambil yang agresif. Ambilnya yang bisa dengan moderat atau juga yang konvensional. Nah, untuk teman-teman yang profil resikonya rendah, yang menghindari resiko, itu bisa masuk ke instrumen-instrumen yang sangat aman, seperti reksadana. Reksadana itu ada pasar uang, dan juga ada pendapatan tetap nih, kalau misalnya teman-teman mau. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang jiwanya agresif, mau reksadana, itu bisa banget untuk di reksadana saham. Tapi kalau misalnya yang moderat dan konven, itu bisa masuk ke pasar uang dan juga pendapatan tetap. Jadi selain di set goals dan jangka waktu berapa lama aku investasi untuk apa? Setelah itu di breakdown lagi, oke, aku ini tidak bisa menerima risiko yang besar. Jadi lebih baik kayaknya aku pasar uang aja deh, yang lebih stabil, yang resikonya rendah, karena di dalamnya tidak ada saham, tapi kenaikannya jelas, kayak setahun bisa 4,5%, bisa sampai 5%, itu dan net nggak potong pajak. Aku kayak better kayak gitu aja deh, yang penting ngalahin inflasi. Nah, itu boleh banget teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman sendiri di sini kayak, aduh, aku agresif banget nih anaknya. Aku nggak bisa tuh ngeliat grafik yang santai-santai aja, aku ingin keributan gitu. Boleh banget ke pasar saham. Karena balik lagi ke prinsip investasi ya teman-teman, high risk, high return. Jadi di saat teman-teman tahu, teman-teman bisa menerima resiko, teman-teman jangan lupa nih, kalau misalnya resiko itu ada juga loh, kalau misalnya performance-nya oke, resikonya juga lebih besar. Jadi jangan tergiur sama performance atau return-nya aja teman-teman. Teman-teman harus ingat selalu resiko adalah bayang-bayangnya si return. Itu sih. Oke, jadi sebenarnya nggak ada satu investasi pun yang tanpa risiko ya, Mbak ya. Betul. Semua investasi ada risikonya, tapi bagaimana cara kita untuk mengelola risiko tersebut sehingga bisa meminimalisir sesedini mungkin gitu, seminimal mungkin. Betul, Bang. Betul. Jadi kita bisa melakukan, sebenarnya sih ada cara untuk meminimalisir resiko, yaitu dengan diversifikasi aset, Mbak. Jadi kalau katanya Warren Buffett itu jangan pernah taruh satu keranjang telur dalam satu keranjang yang sama. Jadi harus dibagi-bagi. Nah, Kalau iya misalnya kita jatuh, keranjangnya pecah, telurnya nggak pecah semua. Keranjangnya jatuh, telurnya nggak pecah semua. Nah, itu adalah maksud dari diversifikasi dana tersebut. Jadi mungkin bisa dibagi-bagi nih teman-teman diversifikasi dananya, mau ke reksadana saham, ada persenannya, terus juga mau ke reksadana pasar uang atau pendapatan tetap, itu juga ada. Jadi itu lebih cara meminimalisir resiko. Nah, teman-teman kalau misalnya mau tahu resikonya tuh apa sih kalau di reksadana? Nah, resiko reksadana adalah penurunan nilai NAV, nilai aktiva bersih. Nah, tapi kalau misalnya di situ kita tetap pegang unit, teman-teman. Jadi kalau misalnya harga NAV-nya lagi turun, teman-teman nggak usah panik, karena memang reksadana itu disarankan untuk berinvestasi di 6-1 tahun pertama untuk investor pemula, dan kalau misalnya untuk jangka panjang itu lebih bagus dan maksimal lagi. Di 1, 3, 5 tahun itu oke banget. Waduh.
Oh, oke. Jadi mungkin buat teman-teman investor pemula sudah ada bayangan ya teman-teman semuanya. Tadi Mbak Ica sempat menjelaskan bahwasannya ada instrumen namanya reksadana, dan di reksadana ini ada konservatif, ada moderat, ada agresif. Nah, salah satu dari jenis-jenis ini bisa kalian sesuaikan dengan profil risiko dari teman-teman semuanya. Yang terpenting kalian udah tahu dulu nih, kalian ini sebenarnya PD-nya di mana gitu ya, Mbak ya. PD-nya di mana, Betul. sekuat Nyamannya di mana? dan kayak sekuat apa kalian bisa menerima resiko dari mungkin ada dampak-dampak yang ditimbulkan ke depannya. Karena kita nggak tahu ya Mbak ya, ekonomi gimana gejolaknya, apalagi ada sentimen apa, atau Betul. lagi ada isu-isu apa yang sedang datang gitu ya. Dan Betul. terutama hal ini pasti mempengaruhi dari investasi kita teman-teman semuanya. Dan kalian juga harus paham nih, porsiannya ini harus kalian sesuaikan juga dengan kebutuhan dan dana dari kalian semuanya. Jadi kalian nyaman investasinya. Jadi nggak kayak keteteran juga ya. Iya, jadi investasi itu disesuaikan dengan nyamannya kalian. Nanti kalau misalnya kalian ternyata profil resikonya rendah, tapi masuk ke investasi yang bergejolak, yang ada kalian nggak bisa tidur, teman-teman. Nah, Kalian nggak nyaman yang dengan ya investasi. bawaannya. Jangan, Betul, kepikiran kan aja, minus 10%, aduh nggak bisa tidur, makan nggak mau, ya kan? Jadi jangan sampai kayak gitu, teman-teman. Jadi disesuaikan untuk kenyamanan teman-teman semua. iya, karena sebenarnya ini udah kejadian ya Mbak ya, banyak kejadian. Jadi ikut-ikutan temen nih salah satunya ya Mbak biasanya. Ya, FOMO, betul. Jadi kayak oh reksadana saham ini nih bagus gitu, terus akhirnya ikut-ikutan, yang mana sebenarnya profil risiko dari orang tersebut tuh nggak cocok sebenarnya gitu ya, yang Iya, mana benar. mental psikologisnya kena ya Mbak ya. Betul. Nanti kalau misalnya udah los aja kayak, udah deh, biasanya kalau untuk orang-orang yang baru mau berinvestasi, itu pilihannya ada dua. Dia Apa sangat berhati-hati atau dia sangat bermain-main. Yang dimana mereka mau mencari tahu seperti apa sih gitu. Dan yang akan kita rasakan dampaknya ialah, pertama, orang yang jadi serius belajar mengenai investasi dan mencari tahu lebih banyak dan dalam, atau orang yang trauma karena sekalinya masuk mereka ke instrumen yang nggak bener, salah, uangnya hilang, udah jadi kayak nggak ada investasi bodong, investasi aduh itu mah nipu. Nah itu banyak banget. Jadi kita meminimalisir, that's why kita lakukan literasi ini untuk meminimalisir para investor yang baru untuk tidak salah berinvestasi nih benar gitu. Mbak. Dan menurut aku langkah yang tepat untuk berawal banget berinvestasi ialah melalui reksadana, Mbak Farah. Oh gitu ya. Nah buat investor pemula nih Mbak, berarti reksadana apa nih yang paling cocok, yang mana belum pernah berinvestasi sama sekali dan pengen mulai untuk mencoba berinvestasi? Oke, kalau aku saranin yang benar-benar baru mau mulai berinvestasi, masuknya ke RDPU, reksadana pasar uang, Nah, atau money market. Jadi di dalamnya itu benar-benar nggak ada instrumen saham sama sekali nih Mbak Farah. Dan biasanya kalau untuk RDPU, performance-nya itu sudah mengalahi oleh inflasi yang sudah 4-5%, dan itu udah net. Reksadana itu bukan objek pajak, jadi untuk 4-5% itu sudah tidak potong pajak lagi. iya. Nah, kalau misalnya deposito itu kan masih potong pajak nih Mbak Farah. Terus juga kalau deposito untuk dapat rate di 4-5% itu harus dengan nominal tertentu yang ditentukan. Yang pastinya itu udah miliaran tuh Mbak Farah. Nah, kalau di reksadana, kita udah bisa mulai dari 100.000 aja nih teman-teman. Jadi dengan 100.000 bisa mendapatkan performance yang sama dengan deposito dengan nominal 1 miliar minimalnya. Nah, selain itu, kalau misalnya deposito, ini kan ada tempo waktu. Kalau misalnya reksadana, itu anytime teman-teman bisa cairkan kapan saja. Nggak Oke. kena penalti lagi. Jadi, buat sobat investor atau teman-teman semuanya di sini, yang baru mau coba, yang biasanya udah kenalan sama deposito, boleh nih kenalan sama pasar uang sebagai pengganti depositonya. Nanti kalau misalnya udah ngerasa nyaman, oh nyaman ya ternyata ya reksadana ya.
Karena kita tinggal nunggu hasilnya aja gitu kan. Karena kan sebagai MI, manajer investasi kayak Henan Putirai, ini ada tim yang mengelola khusus gitu, yang sudah ngerti market banget. Jadi para investor tinggal nunggu performance-nya saja. Nggak usah pusing-pusing untuk portofolionya. Nanti kalau misalnya sudah nyaman, boleh masuk ke RDPT, pendapatan tetap. Di dalamnya ini ada bonds atau obligasi. Nanti next level, kalau misalnya memang sudah bisa nyaman dan sudah tahu seperti apa sih ritme market Indonesia ini, sentimennya apa sih yang membuat sensitif, sudah tahu, sudah nyaman, boleh masuk ke reksadana saham nih. Tapi balik lagi, semuanya disesuaikan oleh profil resiko teman-teman sendiri. Bener banget. Jadi itulah yang mana yang harus dipahami oleh investor pemula terlebih dahulu ya, teman-teman semuanya. Kalau Betul. benar-benar baru mau terjun nih, RDPU sangatlah cocok, yang minim resiko dari teman-teman semuanya. Dan juga kalau misalkan investasi reksadana itu ada pengelolanya, ada manajer investasi yang mana mengelola portofolio kalian semuanya. Jadi kalau misalkan nggak punya waktu banyak ya Mbak ya, nggak punya waktu banyak, tapi pengen investasi, tapi pengen yang nggak main-main gitu, maksudnya tempatnya bagus gitu ya, instrumen yang bagus, terus produknya jelas, boleh langsung ke reksadana karena sudah Betul. dikelola manajer investasi yang handal gitu. Iya, bener banget. Dan teman-teman nggak usah khawatir mengenai investasi bodong. Karena teman-teman, selama teman-teman belinya melalui Poems atau Mm-mm. Philip, Top. ini MI-nya pasti sudah dijamin, digaransi bahwa kita ini aman, tidak kenapa-napa, tidak ada kasus atau segala macam. Jadi teman-teman bisa langsung top up ke RDN-nya, nanti langsung beli reksadana, Henan Putirai Asset Management, namanya itu kalau RDPU HPAM Ultima Money Market. Jadi boleh langsung dibeli ya teman-teman. Oh. Cus. Jadi benar banget nih dari Mbak Ica sudah dijelaskan ya. Misalkan kalian pengen banget investasi reksadana, pertama kalian harus punya akun dulu ya Mbak ya. Boleh buka Betul. boleh buka akun. Dan ini kalau misalkan kalian buka akun di Philip Sekuritas Indonesia tanpa minimum deposit awal, nol rupiah. Wah, kapan lagi teman-teman? Buka Oke. aja dulu sekarang. Jadi buat THR-nya yang belum cair atau minggu depan cairnya, boleh langsung di top up, masukin ke RDN-nya. Jadi, kapanpun kalian mau ngecek, karena menurut aku aplikasi Poems itu oke banget sih, Mbak. Simple, Ya. lengkap, mudah diakses. Jadi teman-teman yang baru mau mulai berinvestasi itu kalau misalnya pakai Philip Sekuritas atau aplikasi yang namanya Poems, itu teman-teman dijamin nggak akan tersesat, nggak akan kebingungan pakai aplikasinya karena semudah itu Poems untuk Oke. diakses. Jadi nah, tadi sempat menyinggung soal RDPU ya Mbak ya. Kalau misalkan Nah, kalian mau beli reksadana yang dari Henan Putih Rai, ada HPAM Ultima Money Market Fund, Money Market ya. Jadi itu yang RDPU. Tapi ada lagi ya Mbak ya, HPAM Flexi Plus dan HPAM Ultima Equitas 1. Jadi sudah ada nih, betul. ada di aplikasi PMS ID. Benar sekali. Dan nanti mungkin setelah Lebaran kita sedang proses untuk penambahan produk di Philip Wih, Sekuritas yaitu reksadana saham syariah teman-teman. Dan returnnya ini salah satu produk championship kita. Ini mm-mm. ibaratnya kuda hitamnya Henan Putirai lah. Karena untuk highest returnnya di 40% Mbak dalam 1 tahun. Itu tertingginya kita. Dan untuk historical kemarin di tahun 2022 kita mencetak 27 something hampir 28% dalam 1 tahun. Wih, keren. Teman-teman yang baru mulai berinvestasi dan baru coba-coba, sebenarnya ini bisa untuk didiversifikasi teman-teman. Mm-mm. Untuk di pasar uang juga di saham. Nah, nanti di sahamnya ini mungkin kalau misalnya masih kurang nyaman, Mm-mm. porsi sahamnya ini bisa lebih kecil dibanding dengan pasar uang. Nah, nanti dalam 1 tahun, teman-teman bisa nih bedain dan rasain performance-nya. Teman-teman nyaman kemana? Karena sebenarnya di syariah ini eksklusif, Mbak. Belum banyak dijual di platform lainnya. Jadi,
khusus untuk Philip, kita keluarkanlah untuk produk unggulan kita supaya teman-teman di Philip semuanya di sini juga bisa berinvestasi di HPAM juga, gitu. Benar ya kata Mbak Ica, ada reksadana konvensional dan juga syariah. Dan sebentar lagi Betul. produk syariah akan masuk nih dari HPHM di Poems ID. Jadi buat kalian yang prefer investasi syariah, boleh banget nanti beli produk dari HPHM yang syariah juga. Mbak Ica, tadi Ya. sempat menyinggung soal diversifikasi portofolio nih. Tadi kan ada Mhm. RU, ada RDPT, dan ada reksadana saham. Kalau misalkan dana THR ini pengelolaannya kita pakai untuk diversifikasi ke reksadana saham, apakah Mhm. cocok juga sih Mbak? Dan apakah bisa untuk jangka waktu yang lama atau better jangka waktu yang pendek gitu? Gimana Mbak? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk reksadana saham ini, aku prefer untuk kalian melakukannya dollar cost averaging atau kalian melakukannya secara bertahap. Oke. Jangan lamsam teman-teman. Kenapa? Karena salah satu celah untuk kita bisa maksimal dalam reksadana saham ialah memanfaatkan momentum. Momentum tuh kayak apa sih maksudnya? Kayak kemarin COVID nih Mbak, IHSG tuh diskon 50%. Sebenarnya di situ adalah waktu yang tepat untuk kalian mulai melakukan investasi di saham atau juga di reksadana saham. Mm-mm. Karena di situ market sedang koreksi. Kalian akan mendapatkan harga yang sangat murah untuk tentu aja dalam tempo waktu mungkin agak lama di 3 tahun, 5 tahun itu oke akan lebih maksimal. Nah, kalau misalnya teman-teman mau coba di saham, reksadana saham, ini juga bisa untuk dibeli secara bertahap, teman-teman. Momentum-momentum seperti sebelum Lebaran ini, market lumayan agak sepi nih. Jadi sebenarnya teman-teman masuk dana, itu bisa lebih maksimal. Nantinya, jangan sampai market udah running, dengan sentimen-sentimen yang positif di akhir tahun nanti, biasanya IHSG akan menghijau. Hmm, Nah, kalau misalnya teman-teman mau coba untuk berinvestasi sampai akhir tahun 2023 nanti, boleh coba di saham. Nah, kalau misalnya di saham, tapi kuncinya yaitu teman-teman harus averaging dan teman-teman harus lihat dulu market sentimennya seperti apa. Kalau misalnya memang lagi ada sentimen yang kurang baik, teman-teman nggak usah khawatir. Nah, teman-teman di situ bisa melakukan top up karena reksadana teman-teman lihat untuk time frame yang panjang itu iya. pasti naik, teman-teman. Kenapa? Karena emang kalau misalnya reksadana ini untuk jangka yang panjang, Mbak Farah. Kalau Ya. misalnya teman-teman sekiranya aku kayaknya mau sedikit aja deh, aku soalnya nanti di bulan Agustus aku mau ke Bromo nih, kayaknya enak gitu. Atau aku mau ke Jepang nih. Nah, teman-teman daripada uangnya parkir, ngendep di tabungan, kena biaya admin, lebih baik masuk ke pasar uang, karena kita nggak ada biaya admin sama sekali ya Mbak Farah. Jadi Benar. uangnya yang ada malah bertambah. Biasanya kalau misalnya kita hitung-hitung ya, biaya admin bank sekarang 15.000 minimal. Kali setahun aja itu udah 150.000 lebih teman-teman, udah hampir dua Ya. ratus ribu. Bukannya berkurang tapi malah bertambah gitu. Jadi itu adalah salah satu siasat untuk kita memaksimalkan uang kita. Jadi di rekening itu benar-benar alat bertransaksi aja sih. Karena kalau misalnya teman-teman mau nabung, nabungnya itu di instrumen investasi supaya uangnya yang berkembang untuk Benar. kita. Jadi buat teman-teman yang sekiranya sudah pernah investasi RDPU terus pengen diversifikasi portofolio ke reksadana saham, boleh banget dan dicoba untuk rutin ya Mbak ya. Rutin tiap Betul. bulan gitu. Jadi kalau misalkan kalian belum merasakan keuntungannya bulan ini, tahun ini, karena pasti nih yakin aja dulu bahwa 3 sampai 5 tahun ke depan itu pasti akan bergerak naiknya signifikan, teman-teman gitu. Oke, Mbak, Betul. aku kembali mau mengingatkan buat teman-teman yang pengen bertanya nih, yang pengen menanyakan soal investasi, bisa langsung tuliskan di kolom question box yang ada di bawah ya, yang ada tanda Boleh, boleh. tanyanya di kolom komentar. Nantinya untuk 3 penanya terbaik berhak mendapatkan merchandise menarik dari Henan Putih Rai Aset. Manajemen. Mbak, Betul sekali. Nah, kalau misalnya kita lihat, kayaknya banyak juga question yang nggak masuk ke dalam question box nih, Mbak. Tapi tulisnya malah di komen. kolom komentar.
Jadi tadi aku sambil ngeliat ada beberapa nih investor Philip yang tanya. Mbak, kita boleh membahas beberapa pertanyaan dulu kali ya. Boleh, boleh Mbak Farah, silakan. Oke, sebentar saya pilih dulu. Boleh. Oke, dari Mas Sigit Budi, Oke. berapa porsi yang efektif untuk alokasi THR ke reksadana dan kebutuhan lainnya? Gitu. Oke. Mungkin Satu pertanyaan lagi. Pertanyaan laginya kepotong ya. gimana? Mas Sigit, oke. Silakan. Baik Mas Sigit, seperti yang tadi aku bilang di awal bahwa kita harus ngelis dulu mana priority list kita, mana yang sekiranya bisa kita untuk tunggu dalam tempo waktu mungkin 1 sampai 3 bulan lagi. Nah, untuk porsi yang efektif, alokasi THR ke reksadana. Balik lagi ke kita punya list ya, Mas. Jadi aku nggak bisa patenin bahwa kayak harus 70% tuh enggak. Jadi sebenarnya kita list dulu momen lebaran kita ini untuk bersilaturahmi, tapi jangan kebablasan. Jadi dibuat priority list. Kalau misalnya aku boleh saran untuk besarannya, mungkin aku untuk diriku sendiri, itu maksimal banget untuk 50% konsumtif karena momen lebaran ini 50%-nya lagi untuk masuk ke reksadana. Kenapa? Karena seperti yang tadi aku bilang silaturahmi itu juga penting Betul. dan juga kita belum tentu juga tahu kapan lagi kita bisa ketemu sanak saudara yang tadinya jauh jadi deket gitu. Jadi aku appreciate untuk momen itu. Nah, untuk besarannya sendiri itu bisa aku langsung alokasikan ke dalam THR aku, yang dimana kalau aku sendiri ke RDPUY, ke RDPU, karena untuk pencairannya itu lebih cepat dibanding dengan reksadana yang saham di T+2 atau T+3. Nah, jadi memang kalau untuk THR emang aku udah kayak auto blok 50% kayak nggak boleh pakai ya, udah ya stop. Jadi udah langsung masuk ke RDPU gitu sih. Mbak, ada Menurut aku cukup bisa menjawab nih Mas Sigit. ada pertanyaan lanjutannya ya, Mbak ya. Boleh. Jadi, pertanyaan lanjutan dari Mas Sigit, lebih efektif strategi dollar cost averaging pada satu produk reksadana pasar uang saja atau membagi reksadana pasar uang dan saham? Menurut aku kalau misalnya efektif, kalau DCA ini efektifnya kepada saham sih Mas. Kalau misalnya untuk money market atau pasar uang, aku lebih prefer kepada lamsam. Kenapa? Karena pergerakannya itu relatif stabil. 0,0 something dalam setiap harinya, 0,01. Jadi nggak terlalu berpengaruh pada harga dan unit yang didapat. Jadi kalau misalnya memang mau melakukan DCA, itu aku lebih prefer kepada reksadana saham yang memang fluktuatifnya lumayan kenceng dalam 1 minggunya. Jadi itu bisa dilakukan DCA. Nah kalau misalnya lebih efektif mana nih setelah DCA? Lebih efektif mana dengan membagi pasar uang dan juga saham? Kalau menurut aku sendiri memang lebih efektif membagi dua antara pasar uang dan saham. Dan diversifikasinya juga jalan. Jadi tingkatan resikonya juga agak lebih tinggi dibanding literally semuanya masuk ke reksadana pasar uang. Jadi ya hasilnya juga akan lebih maksimal menurut aku. Gitu. Setuju, setuju. Nah, Mbak, ini ada yang oke lagi nih pertanyaannya, Mbak. Oke. Ini cocok banget dengan tema kita di sore hari ini. Pertanyaan dari Kak Lia Etika. Kak, investasi apa yang cocok untuk pemula agar THR yang kita punya tidak habis sia-sia? Nah, kebetulan kita lagi ngomongin hal ini ya, Mbak ya. Jadi cocok banget Betul banget. Mbak Lia Etika. Oke. Pemula. Nah, benar banget nih Mbak. Jadi memang harus disisihkan dari awal, bukannya kita menunggu hasil akhirnya yang kayak, aduh sisa berapa, tapi kita memang harus mensisihkan dari awal. Nah, menurut aku yang tadi aku bilang bahwa menurut aku sendiri ini bisa masuk ke dalam pasar uang nih. Kenapa? Karena untuk investor yang pemula, menurut aku ini akan lebih efektif karena kita akan menimbulkan rasa nyaman dulu berinvestasi supaya tidak trauma akan market yang ada. Kalau misalnya masuk ke reksadana saham, takutnya menimbulkan trauma dan ketakutan. Kalau misalnya udah takut, udah nggak nyaman, rasa berinvestasi tidak ingin dilanjutkan. Jadi kalau misalnya dengan pasar uang, kita ngerasa nyaman karena instrumennya tidak ada saham,
dan kenaikannya itu relatif stabil, jadi kita ngerasa kayak oke juga ya berinvestasi dan hasilnya pun tidak kalah menarik karena ini memang sudah di atas deposito. Jadi aku sarankan untuk yang baru mau masuk ke pasar modal atau berinvestasi, boleh masuknya ke reksadana pasar uang. Wih, reksadana pasar uang ini sangat digemari investor pemula karena yang Benar pertama banget. risikonya minim. Karena kalau misalnya aku buka data by OJK, selain equity, after equity favoritnya adalah reksadana pasar uang, Mbak. Wih, Gitu. reksadana pasar Jadi uang. dia ranking kedua setelah equity gitu. Mm-mm. Oke, Mbak. Dua pertanyaan sudah kita ulas dan teman-teman yang masih ada pertanyaan lagi boleh langsung tuliskan di kolom question box yang ada di bawah ya. Nantinya kita bakal memilih 3 pertanyaan terbaik yang berhak mendapatkan merchandise seru dari Henan Putihre Asset Management. Oke, Mbak. Balik lagi ke tema kita di sore hari ini nih. Bagaimana sih cara yang paling sederhana, paling simple untuk mempelajari produk-produk reksadana yang akan dipilih? Oke, sebenarnya hal yang paling simpel adalah menonton live ini, teman-teman. Jadi teman-teman mau tanya, teman-teman udah tinggal langsung ketik dan kita akan jawab gitu. Nah, tapi buat teman-teman yang ketinggalan live kita ini, kita bisa nih ngebuka website secara universal atau teman-teman bisa juga ngelihat aplikasi by Poems apa aja nih rekomendasi produk yang ada dijual di Poems. Selain itu, kalau misalnya teman-teman baru mau cari tahu tentang apa itu reksadana, teman-teman source-nya itu sekarang udah banyak banget. Bisa dari Bloomberg, Infovesta, dan kalau misalnya pengen tahu tentang produknya dari Henan Putihre sendiri atau dari MI-nya sendiri, itu bisa ke menu fun fact sheet yang bisa teman-teman akses. Jadi sekarang informasi sudah terbuka luas, teman-teman bisa buka sebutkan. Kalau misalnya mengenai fun fact sheet, itu adalah mengenai portofolio dari produk itu sendiri. Nah, kalau misal mudahnya, itu bisa dari aplikasi Poems atau teman-teman bisa melihat di Infovesta dan juga Bloomberg. Gitu sih, Mbak Farah. Oke. Ya, teman-teman semuanya. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk mulai investasi dan pelajari banyak hal. Dari aplikasi bisa, dari edukasi online bisa, dari mana aja bisa. Betul. Kalau misalnya kalian masih pengen atau masih kepo banyak hal, akan dibimbing ya. Akan ada kelas edukasi yang bisa kalian ikuti. Jadi nanti Mimin Betul. share nih kelas edukasi investasi reksadana. Kalian bisa join kelas Wih. gitu. Keren ya, Philip bisa memfasilitasi kelas online karena nggak banyak loh teman-teman sekuritas yang memfasilitasi kelas online seperti ini. Jadi kapan lagi? Karena biasanya kalau kita ikut kelas-kelas seperti itu di luar itu bisa berbayar Mbak Farah. Nah, kalau Poem sendiri di sini for free ya. Free. Dan tiap bulan pasti diperbarui kelasnya, bisa kalian sesuaikan jadwalnya dengan yang kalian inginkan. Temanya, jadwalnya, bisa kalian sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Oke, Wih. Mbak, mungkin ada beberapa Sobat Philip yang sempat terlewatkan di awal nih ya, boleh kita ulangi lagi. Jadi, apa aja sih Mbak produk reksadana yang cocok untuk investor pemula bisa mengalokasikan dana THR-nya supaya lebih maksimal dan nggak terbuang sia-sia. Oke, jadi di sini untuk Sobat Philip yang baru dapat THR atau yang sudah dapat THR, sebenarnya ini adalah momentum yang baik untuk kita merasakan less effort untuk berinvestasi. Oh. Nah, untuk sobat-sobat di sini yang baru mulai berinvestasi atau sudah berinvestasi, aku sarankan untuk bisa berinvestasi pada reksadana pasar uang. Kenapa? Karena di sini amat sangat rendah resiko, karena di dalamnya tidak ada saham sama sekali, dan kenaikannya juga relatif stabil. Bisa dicairkan kapan saja, dan returnnya di atas rate deposito nih, dan kita sudah net tidak potong pajak lagi, karena reksadana bukan objek pajak. Jadi, selain teman-teman bisa men-set tujuan goals berinvestasinya untuk apa, dan jangka waktunya berapa lama, teman-teman juga harus melihat profil resiko diri teman-teman. Agar berinvestasinya juga lebih nyaman nih. Jangan sampai
kalian profil resikonya beresiko rendah, tapi masuknya ke saham yang ada kalian deg-degan nggak bisa tidur. Nah, begitu juga dengan kalau misalnya profil resikonya ternyata agresif, tapi masuknya ke pasar uang yang ada kalian gemes kapan sih naiknya gitu. Nah, selain itu, reksadana ini adalah alternatif yang baik untuk sarana kalian menabung atau berinvestasi. Karena nggak ada potongan lagi, teman-teman. Biaya admin yang nggak ada daripada di bank. Bank itu ada potongan admin, jadi bisa banget move ke pasar uang, gitu. Karena dengan kita melakukan investasi, seenggaknya kita melindungi nilai mata uang kita sendiri sih. Kalau teman-teman ngerasa dulu 100.000 dapat uang, dapat barang banyak, sekarang 100.000 cuma bisa beli 2 kopi aja nih teman-teman. Nah, Jadi teman-teman sudah bisa mulai sedikit demi sedikit melakukan investasi. yuk, oke. Jadi harus lebih bijak ya untuk mengelola dana THR yang sudah didapatkan. Jadi biar nggak kita Betul. nyesel belakangan abis lebaran, aduh nyesel, ini dana THR hilang kemana sih? Kok nggak tahu ujungnya gitu. Kok tiba-tiba gone gitu kan? Aku tuh beli apa aja ya, baru deh dibuka listnya. Oh iya sih, gitu kayak nyesel. Namanya penyesalan datangnya belakangan ya teman-teman. Iya, Kalau di depan namanya pendaftaran. Tapi itu nggak ada kata telat. Teman-teman yang belum daftar dipilih langsung download Poem sekarang. Kalian daftar karena itu bisa RDN-nya di berapa Mbak? 0 ya Mbak ya? 0 rupiah ya untuk download pertama. rupiah. Tuh, Oke. Poems tuh ngasih banyak fasilitas loh. Masuk 0 rupiah. Terus dapat Kelas edukasi. kelas untuk tahu itu juga gratis. Kalian kapan lagi di provide seperti ini teman-teman? Karena banyak juga yang di luaran itu ada minimal masuk dananya kalau misalnya mau bergabung ya Mbak. Tapi Oh, di Poem khusus kalian yang nonton ini kalian dikasih 0 rupiah loh guys. oke. Mbak, boleh satu pertanyaan sebelum kita mengakhiri dengan Boleh. oke. Ada dari Kak Erika Paramita nih. Tadi kan kita sudah membahas ada konvensional dan Hmm, syariah ya, Mbak ya. Nah, betul. Mbak Erika, Mbak, reksadana syariah apa aja sih yang ada di Henan Putri Asset Management? Boleh langsung di. Oke. Sejauh ini masih di reksadana saham aja nih, Mbak Erika. Jadi untuk sahamnya kita ada yang konvensional dan juga ada yang syariah. Tapi doakan aja supaya nanti kita bisa buat juga untuk yang pasar uang yang syariah. Karena juga lumayan permintaan dari market mengenai ini. Karena sebenarnya kalau misalnya kita buka untuk data eh, keinginan atau Iya, kebutuhan mengenai investasi syariah di Indonesia itu amat sangat banyak, banyak. tapi yang memprovide masih sangat minim. Kita ingin memanfaatkan momen itu, jadi doakan saja supaya nanti akan ada reksadana syariah versi pasar uang, juga mungkin versi obligasi. Jadi stay tune terus nih Mbak Erika, sambil menunggu, boleh loh di subscribe reksadana syariah yang sahamnya nanti ya after lebaran mungkin kita udah bisa launching di Poems. Nanti akan diumumkan lagi. Terus, oke. Mbak Erika, nggak kerasa nih sebentar lagi kita akan berakhir. Boleh closing statement buat teman-teman sobat Philip semuanya supaya lebih bijak menggunakan dana THR untuk berinvestasi reksadana. Oke, untuk seluruh sobat investor yang berinvestasi pada Philip, kalian gak usah ragu lagi karena Philip sendiri diawasi oleh OJK dan Henan Putirai Aset Manajemen yang bekerja sama dengan Philip pun diawasi oleh OJK. Jadi teman-teman gak usah khawatir dan gak ada lagi alasan untuk tidak berinvestasi. Karena kalau misalnya kalian tanya, kapan sih waktu yang tepat untuk berinvestasi? Jawabannya sekarang juga. Sekarang, jadi jangan tunggu, jangan tunda-tunda. Kalau misalkan Tuh. kalian udah yakin, udah pede nih, langsung aja buka akun di Philip Sekuritas Indonesia. Depositnya 0 rupiah, monthly fee-nya juga 0. Jadi kapan lagi ya kalian terfasilitasi dengan gratis, investasi nyaman, bareng Henan Putri banyak Betul. manfaatnya. Jadi kalian tinggal pilih di Betul. akun OMS ID. Oke, Mbak Benar Ika, terima sekali. kasih banyak sudah bergabung bersama kita Terima di. kasih banyak Mbak Farah. Minal aidin wal faizin. Semoga puasanya lancar.
Amin. Semoga lebarannya juga bisa berkumpul dengan keluarga secara sehat. Salam untuk keluarga di rumah ya. Terima kasih banyak atas Thank you Mbak kesempatannya. Ica. Thank Thank you you. juga yang sudah Pamit berbagi. undur diri Mbak Farah. Terima kasih. Oke, kami undur diri untuk IG Live di sore hari ini. Buat Sobat Philip semuanya, tetap jaga kesehatan. Dan semoga puasanya bisa lancar sampai di penghujung nanti. Jadi lebaran bisa maksimal bersama keluarga. Untuk pemenangnya akan diumumkan di IG Story Talk to Philip. Jadi pantengin terus IG Story kita di sore hari ini ya teman-teman semuanya. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung dan see you, bye-bye.